Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Samsul, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman tahun 2022. Di sini, saya menyusun cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat saya melaksanakan praktik baik adalah di unit kerja saya, SD Negeri 005 Samarinda Kota, yang berlokasi di Jalan Aminah Syukur, Kecamatan Samarinda Kota. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dalam membaca suku kata pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Problem Based Learning. Beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini, yaitu sebagian peserta didik yang belum mampu membaca kata, mengalami kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru. Dan pembelajaran masih berpusat pada guru, serta media dan model pembelajaran yang kurang inovatif sehingga belum dapat menarik minat siswa untuk belajar. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena saya dapat mengetahui kesulitan belajar peserta didik dan mendapatkan solusi untuk kesulitan belajar peserta didik. Kemudian, dapat motivasi saya untuk selalu menggunakan desain pembelajaran inovatif untuk memacu semangat peserta didik dalam belajar. Tentunya, juga dapat menjadi referensi bagi guru-guru lain yang memiliki permasalahan yang sama dalam pembelajaran, khususnya membaca pada peserta didik kelas rendah. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek pembelajaran ini adalah mendesain dan melaksanakan pembelajaran inovatif serta menjadi fasilitator bagi peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam praktek pembelajaran ini yaitu guru harus mempersiapkan RPP atau modul ajar yang membuat peserta didik harus lebih bisa berpikir tingkat tinggi. Dan peserta didik yang masih kurang fokus dalam proses pembelajaran. Untuk pihak-pihak yang terlibat, tentunya saya sebagai guru yang juga sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, dan kepala sekolah yang memberi dukungan untuk melaksanakan praktek pembelajaran, kan sejawat untuk bertukar pikiran mengenai permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran, dan tentunya peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, guru melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada RPP atau modul ajar yang bersifat HOTS. Yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran berbasis TPEK. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Strategi yang digunakan dalam praktek pembelajaran ini adalah mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis TPEK dan bersifat HOTS, menggunakan alat peraga yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, serta membuat media pembelajaran yang menarik yang menstimulasi kompetensi 4C peserta didik. Bagaimana prosesnya? Yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang telah disusun dalam perencanaan pembelajaran diawali dengan pembuka, kemudian apersepsi untuk memberi stimulus kepada siswa tentang pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, pemberian motivasi yang dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berbasis problem based learning dirangkaikan dengan kegiatan penutup untuk mengevaluasi hasil pembelajaran serta menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran peserta didik.
pihak-pihak yang terlibat. Pertama, guru tentunya yang berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah yang turut mendukung tercapainya proses pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat yang memberikan kontribusi masukan dan saran terhadap proses pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yang pertama buku guru, kedua buku peserta didik, ketiga video pembelajaran, yang keempat bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, yang kelima lembar kerja peserta didik, yang keenam kartu suku kata, dan yang terakhir jaringan internet. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran karena guru menggunakan alat peraga yang sesuai, media pembelajaran yang menarik, serta berbasis tipek. Dan peserta didik termotivasi dalam belajar. Tentunya juga pembelajaran lebih interaktif karena peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan tentunya model pembelajaran problem based learning yang sangat efektif untuk menggali kemampuan peserta didik untuk lebih memahami pembelajaran. Respon yang terkait strategi yang dilakukan, yaitu semua pihak yang terkait dalam proses pembelajaran ini merespon positif dan mendukung pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran inovatif, yang tentunya membuat peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan, yang pertama, penggunaan model pembelajaran inovatif yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, penggunaan bahan ajar dan media pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, LKPD yang memacu peserta didik untuk berpikir kritis. Yang keempat, keterampilan komunikasi peserta didik dalam kelompok. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari keseluruhan proses adalah saya mengetahui model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran yang menarik dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar. Dan tentunya saya menjadi termotivasi untuk selalu berupaya dan harus lebih banyak belajar lagi untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Tentunya kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait menjadikan tercapainya tujuan dalam praktik pembelajaran ini. Dan tentu saja pengalaman ini pengalaman yang sangat bermanfaat untuk saya sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ya, sudah siap hari ini belajarnya? Ya, duduk sikat. Oke, baik. Sekarang sebelum belajar, biasanya apa dulu yuk? Coba Ibu bisa tolong satu orang pimpin ke depan. Firza boleh?
Almira Rizky, Firza, Akila Ronada, ya, Jasi Kalista, yang Farah. Farah sudah sarapan? Belum, nanti sarapan ya. Mantapin aja belajar ya. Kalau apa mau belajar harus apa? Harus sarapan ya. Sarapan. Nanti sakit perutnya. Seperti siapa yang meja kursinya sudah rapi. Dilihat semuanya kita sudah siap belajarnya ya. Dilihat ada sampahnya lagi tidak? Nah, yang nanya bolanya buat apa? Bukan buat apa? Itu nanya aja. Ini benda apa? Bola ya. Bolanya bentuknya bola. Kemudian warnanya apa ini nak yang ibu tunjuk? Apa? Bolanya ini warnanya apa yang ditunjuk? Biru. Bola biru. Benda ini namanya apa tadi? Bola diawali huruf apa? Huruf apa? Huruf B. Oke, kita akan belajar tentang huruf B. Kemudian kita akan belajar tentang suku kata yang diawali dengan huruf B. Nanti dari ada juga yang tambahkan yang lain, nah ya. Nah ini, terus kita nulis suku kata sama membaca suku kata. Yuk, terus semangatnya ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya. Siapa yang mau lihat video? Ada video loh. Mau lihat video kan? Nah, nanti kalau yang misalkan video dilihat baik-baik, perhatikan ya. Oke, baik. Suatu hari, Ibu Luna mengajak murid-murid TK beruang kecil untuk berolahraga. Ibu Luna sudah menyiapkan bola berwarna-warni. Ibu Luna meminta Bruno melempar bolanya lagi. Oh, rupanya Bruno melempar bolanya terlalu tinggi. Pantas saja, Beno tidak bisa menangkapnya. Ibu Luna menyarankan Bruno untuk tidak melempar bola terlalu tinggi. Mainnya pelan-pelan saja seperti Mombi dan Bel. Beno dan Bruno lalu mengikuti saran dari Ibu Luna. Hore! Akhirnya Beno dan Bruno bisa saling lempar dan tangkap bolanya. Sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan warna apakah bola Beno dan Bruno? Benar sekali, warnanya biru. Sahabat Mombi memang pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Sekarang lihat di apa yang kalian lihat dalam video? Apa tadi yang kalian lihat dalam video? Ngapain? Siapa yang main? Siapa yang main? Tidak, siapa yang main? Beruang. Namanya siapa beruang? Mombi. Mombinya. Nah, mereka apa ya? Nah, siapa yang sini? Ini diawali huruf apa? Ayo, saya akan menggunakan sama Ida. Benda ini diawali huruf apa tadi, Nak? B ya. Nah, B-nya masih ingat ya? Benar ya, seperti ini ya. Nah, jadi hari ini perhatikan Ibu ya. Halo.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Kalista. Saya siswi kelas 1 SD Negeri 005 Samarinda Kota. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Yunita. Di kelas, Ibu Yunita menggunakan laptop, proyektor, dan benda yaitu bola. Kami belajar tentang suku kata. Kami menyebutkan nama benda yang dibawa Ibu Yunita untuk belajar. Contohnya bola. Lalu kami menyebutkan suku kata bola, dan kata bola terdiri dari 2 suku kata. Dari laptop banyak gambar-gambar yang ditampilkan. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Ibu Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan orang tua murid dari kelas 1 SD Negeri 005 Samarinda Kota. Beberapa waktu lalu anak saya sedikit bercerita tentang pengalamannya belajar di kelas bersama Ibu Yunita. Ibu Yunita membagikan kartu gambar dan menampilkan beberapa gambar melalui proyektor, sehingga dengan adanya tampilan gambar melalui proyektor, anak-anak menjadi senang dan menambah semangat belajar anak dalam belajar di kelas maupun di rumah, sehingga mendapatkan wawasan yang lebih dari proses belajar tersebut. Terima kasih Ibu Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Halipah, teman sejawat dari Ibu Yunita Samsul. Dalam hal ini, praktek yang sudah dilaksanakan sudah cukup baik karena sangat memberi manfaat untuk rekan-rekan sejawat lainnya, khususnya saya sebagai rekan sejawat yang mengajar di kelas 1. Penggunaan metode pembelajaran dan model PBL yang sesuai untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran dan membuat siswa menjadi tertarik, semangat, aktif dalam belajar, sehingga anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Terima kasih, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Supini SPD, Kepala Sekolah SD 005 Kecamatan Samarinda Kota. Ini memberi masukan kepada guru kami yang sedang melaksanakan PPL dalam program PPG tahun 2022 tahun 2023. Dengan adanya PPL ini kami sangat senang sekali. Karena apa? Dengan pengalaman mereka melaksanakan PPL, mereka banyak mengambil manfaat positifnya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk kegiatan belajar mengajar itu tidak kalah pentingnya, terutama dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif atau penggunaan media yang berbasis teknologi seperti LCD. Juga tidak kalah pentingnya untuk memperkenalkan langsung kepada benda yang nyata yang akan diajarkan, khususnya berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, untuk itu semoga dengan pengalaman
PPL ini khususnya kepada guru kami, juga guru yang lainnya bisa menambah manfaat lebih baik khususnya kepada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Harapan yang tak kalah pentingnya, sehingga pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.